Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadani khasmani ikhtazamu fi rabbihim falladina kafaru qutti'at lahum siyabun min nari yusabu min fawqi ru'usihimul hamim. Surat Al-Hajj ayat 19. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Hadani utawi ikilah ponto loro. Hadani utawi ikilah ponto loro iku khosmani. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mungsu loro. Mungsu loh ya tulisannya, mungsu bukan mongso. Mungsu loro. Dua golongan yang berseteru, bermusuhan. Ail mukminuna tegese utai para mukminin. Wong kang padha iman iku khosmun mungsu siji. Wal kufarun utai pira-pira wong kafir. Al khamsatu kang ana 5. Lawingi sampun disebutaken alladzina hadu wasabiin wan nasara wal majusa walladina asyraku. Al khamsatu kang 5 iku khasmun mungsu kang meneh. Wa huwa yutlaqu 'alal wahid wal jamaah wa wa tawi khasmun. Iku yutlaqu kena den ucapake dan mutlakake apa khasmun 'alal wahid ing atase wong siji wal jamaati lan golongan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ikhtasamu fi rabbihim. Ikhtasamu kang para padu. Ikhtasamu kang para padu sapa khasmani fi rabbihim ing dalem pangerane khasmani. Ai fi dinihi tegese ing dalem agamane rabbihi. Maka falladina mongko ta wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladina sanab alladina kang padha kafaru kang padha kufur sapa alladina iku kutiat den potong lahum kedue alladina kafaru apa siyabun pira-pira dodot pira-pira klambi min narin saking geni yalbasunaha hale padha nggunakake sapa kang wonten hal kang ya kang padha nggunakake sapa alladzina kafaru ing siyab yakni ngersakake ya Allah ya Rabbi ya Karim yakni ngersakake sapa Allah uhitat bihimun nar uhitat den kepung atau den limputi atau den kepungake bihim kelawan alladzina kafaru apa annaru geni yusabu min fawqi ru'usihimul hamim yusabu den soake min fawqi ru'usihim saking dukure piro-piro sirae ya Allah alladzina kafaru apa alhamimu banyu ya Allah ya Rabbi ya Karim banyu kang banget panase apa alhamimu banyu kang banget panase ayil ma'u tegese banyu albalihu kang tumeka apa ma nihayatal hararati ing bangete panas yuzharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Surat Al-Hajj ayat 20, 21, 22. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yuzharu
yuzharu den leburake den yuzharu den leburake utawa den lelehake yudhabu tegese den lelehake bihi kelawan alhamim apa ma barang fi butunihim kang tetep ing dalam jerone pira-pira wetenge ya Allah ya Rabbi ya Karim alladzina kafaru min syuhumin bayane saking pira-pira gajih wa ghairiha lan sakliyane syuhum wa ghairiha lan sakliyane syuhum wa tushwa lan den bakar bi kelawan hamim apa al juludu pira-pira kulit walahum maqami'u min hadid walahum lan iku kedue alladzina kafaru maqami'u utawi pira-pira ya Allah ya Rabbi ya Karim maqami niku alate pemukul ngoten mawon maqami utawi pira-pira alate pemukul ya sejenis palu besar gitu loh apa lek arane ngene iku maqami utawi pira-pira alate pemukul min hadidin saking wesi ya Allah ya Rabbi ya Karim lidar biruusihim krana mukul ing pira-pira ndase ta sirae alladzina kafaru kullama aradu ay yakhruju minha min ghamin u'idu fiha wa duku adzabal hariq kullama aradu ing dalam kapan-kapan ngarepake sapa alladzina kafaru dalam kapan-kapan ngarepake sapa alladzina kafaru ay yakhruju ing yen metu sapa alladzina kafaru minha saking nar ay nari tegese saking geni min ghammin krono arae prihatin yalhaquhum kang tinemu apa ghammin ing alladzina kafaru biha ing dalam nar u'idu mongko den balikake sabu alladzina kafaru fiha ing dalam nar ruddu ilaiha bil maqami ruddu den balekake sapa alladzina kafaru ilaiha maring nar bil maqam iklawan alat pemukul teng iki ono maknane jane tapi gak iso macane pira-pira godho apa ya bahasa Jawa godho ya apa godho bahasane maknane godho ya berarti maknane godho bil maqam iklawan pira-pira godho tau palu besar wa qila lahum duku adzabal harik ai wakila lan den ngendikake den ucapake lahum maring alladzina kafaru apa duku adzabal harik dawuh azuku adzabal harik duku padha ngici pono sapa sira kabeh adzabal hariki ing siksane neraka kang ngobong ayil balighi tegese kang temeka apa azab nihayatal ihraqi ing katoke ngobong wa qala lan dawuh sapa Allah maknane riyen maun wa qala lan dawuh sapa Allah fil mu'minina ing dalem tingkae para mukminin innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'aw wa libasuhum fiha harir. Ayat 23 surat Al-Hajj. Innallaha satana Gusti Allah iku yudkhilu manjingake sapa Allah
alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilus solihati wa amilun padha ngamal sapa alladzina solihati ing pira-pira amal solih manjingake tatas maf'ul yudkhilu jannatin tatas dharafi yudkhilu jannatin ing dalam pira-pira surga tajri kang mili min tahtiha saking ngesar-ngesare jannat apa alan haru pira-pira kali ya halauna hale padha den hias-hiasi hale padha den hias-hiasi sapa alladzina amanu wa amilus solihat fiha ing dalam jannat min asawira min dhahabi wa lu'lu'a min asawira ing pira-pira gelang min dhahabin saking emas wa lu'lu'in lan mutiara bil jari kelawan nganggo jar aimin huma tegese saking karone dhahab lan lu'lu bi ayyu rasa'a ya Allah ya Rabbi ya Karim ayu rasa'a gambare yento den susul ya apa lu'lu mutiara bizahabi kelawan emas wa bin nasabi lan kelawan den waca nasab lu'lu'an iki dibaca lu'lu'a min dhahabin wa lu'lu'a dibaca nasab nggih ngoten atfan krana are ataf ala mahallin min asawira ala mahallin ing atase ala mahalli min asawira ing atase mahalle lafat min asawira yang menjadi maf'ul berarti dibaca nasab walibasuhum fiha harir walibasuhum utawi ya Allah kok panggonan walibasuhum utawi penganggune walibasuhum utawi penganggune atau pakaiane alladzina amanu wa amilus solihat fiha ing dalam jannat iku harirun sutra huwa utawi harir al muharram kang den haramake apa lubsuhu nggunakake ing harir alar rijali ngatasi pira-pira wong lanang fid dunya ing dalam dunya wahudu ila tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid Al-Hajj ayat 24 wahudu lan den tuduhake sapa alladzina amanu wa amilus solihat fid dunya ing dalam dunya den tuduhake ila tayyibi ya Allah ila tayyibi maring barang kang bagus minal qawli saking ucapan rupane wa at-tayyib minal qaul iku la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah ang Gusti Allah wa hudu ila siratil hamid wa hudulan den paringi pituduh den tuduhake sapa alladzina amanu wa amilus solihat ila siratil hamidi maring dalane Allah kang den puji ai tariqillah itu kisi dalane Allah ma'al mahmudi kang den puji sapa Allah wa dinihi lan agamane Allah pun ya Allah ya Rabbi ya Karim niki kula matla ae sik titik sik tafsir Sawidak ing mang kurang maca tafsir Fakhruddin Ar-Razi dan juga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi mungkin keterangannya jadinya juga ringkas karena yang dibaca cuma satu. Fon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Hadzani khasmani ikhlasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum siyabum min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Surat Al-Hajj ayat 19. Hadzani khasmani, dua golongan ini merupakan dua golongan yang bermusuhan. Ikhtasamu fi rabbihim, yang mana mereka itu saling memusuhi, saling berselisih di dalam Tuhan mereka, yakni di dalam agamanya Tuhan mereka. Falladzina kafaru qutti'at lahum siyabum min narid, maka orang-orang yang kafir, maka adapun orang-orang yang kafir, maka qutti'at lahum siyabum min narid, maka dipotongkan untuk mereka baju dari neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dan dituangkan dari atas kepalanya mereka al-hamim atau air yang sangat. Lagi membahas dua belah pihak antara golongan yang hak dan juga golongan yang batil. Kemarin sudah pula sebutakan bahwa golongannya orang-orang yang beragama, yang memeluk agama, itu sudah disebutkan tentang surat Al-Hajj yang kemarin ayat 18, yaitu innalladzina amanu walladzina hadu wassabiina wan nasara wal majusa walladzina asyraku. Jumlahnya ada 6. Maka tengriki ingin dikatakan hadzani khasman. Ini adalah dua golongan yang saling bertengkar, yang saling berseteru. Terus ay al mu'minuna khasmun wal kufaru al khamsatu khasmun. Maka para mukminin itu satu golongan orang yang berseteru, dan orang-orang kafir yang 5, golongannya orang-orang kafir yang 5 itu dianggap satu golongan yang berseteru. Wa huwa yutlaqu 'alal wahid wal jamaah. Lafadz khasmun itu bisa dimutlakkan atau diucapkan atas lafadz yang mufrad atau lafadz yang jamaah. Jadi ini hadzani khasmani. Ini adalah dua golongan yang berseteru, yakni golongan para mukminin dan golongan orang-orang kafir yang ada 5 golongan. Maka ikhtasamu fi rabbihim ay fi dinihi, yang mana mereka itu berseteru, bertengkar di dalam urusan Tuhan mereka, yakni di dalam urusan agamanya Tuhan mereka. Kemarin secara globalnya sampun kula gambarakan seperti yang didhawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, bahwa perselisihan para mukminin dengan yang lainnya itu meliputi 3 aspek. Yang pertama perihal akidah, ya, kemarin seperti Jabariyah, kemudian Qadariyah, yang mana mereka itu menyangka bahwa para hamba ini semuanya terpaksa di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Atau bahkan ada yang Qadariyah yang mengatakan bahwa para manusia ini yang menciptakan terhadap pekerjaannya sendiri. Meliputi 3. Pertama akidah, kedua perbedaan dalam meyakini masalah kenabian, yang ketiga yang paling inti banget yaitu perbedaan dalam meyakini ketuhanan. Wes. Lah tangriki dingendikaaken asbabun nuzulnya ayat ini seperti yang didakwakan oleh Syekh As-Sawi. Nangri beliau dawuh wa sababun nuzuliha takhasama Hamzah wa Ali wa Ubaidah bin Hars ma'a Utsbah wa Syaibah ibni Rabi'ah wal Walid bin Utsbah. Fakana kullun minal fariqaini yasubbu dinal akhar. Jadi menurut versi yang pertama, asbabun nuzulnya ayat ini adalah ada 2 golongan yang berseteru, benar-benar bertengkar, yaitu golongannya para mukminin dari
Hamzah, Ali dan juga Ubaidah bin Haras berseteru dengan golongannya orang-orang kafir, yakni golongannya Utbah, Syaibah, yang mana kedua-duanya ini merupakan putra dari Rabi'ah dan juga Walid bin Utbah. Maka satu golongan ini saling memperolokkan agamanya yang lain. Ini asbabun nuzulnya ayat hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Menurut satu pendapat lagi ada yang mengatakan ayat ini itu turun nazalat fil muslimina wa ahlil kitab. Turun di dalam para muslimin dan juga para ahli kitab. Haitsu qala ahlul kitab nahnu aula billahi wa aqdamu minkum kitaban wa nabiyyuna qabla nabiyyikum. Ada yang mengatakan asbabun nuzulnya ayat ini, bilang sanad. Ayat ini itu turun karena dalam kondisi para muslimin ini sedang berseteru dengan para kaum ahlul kitab. Alkitab itu ya kaum Nasrani dan juga kaum Yahudi, yang mana mereka itu merupakan pengikutnya Nabi Isa dan juga Nabi Musa dan tidak mau iman terhadap kanjeng Nabi. Hanef bilang, nah perdebatannya itu, perseteruannya itu mulai tatkala para ahlul kitab itu mengutarakan pendapat pribadi mereka kepada para mukminin, seraya mereka berkata, hei orang-orang yang beriman, sungguh kita ini para ahlul kitab ini merupakan orang-orang yang lebih berhak dengan Allah Ta'ala. Nahnu aula billah, kita itu merupakan orang-orang yang lebih berhak terhadap Allah. Cara gampangannya ngomong, orang yang dianggap lebih dekat terhadap Allah Ta'ala, orang yang dianggap lebih beriman terhadap Allah, orang yang dianggap lebih utama dengan Allah, itu adalah kita para ahli kitab, katanya orang-orang ahli kitab. Mereka menyebutkan alasannya wa aqdamu minkum kitaban wa nabiyyuna qabla nabiyyukum. Alasannya loro. Krono yang pertama, kitab yang kita pegang, para alkitab itu kan pegangannya kitab yang turun kepada Nabi Isa dan juga Nabi Musa, ya, kitab Injil dan juga kitab Taurat. Mengatakan loh, kitabnya kami alkitab Injil dan juga Taurat itu lebih dahulu daripada kitabnya sampean berupa Al-Quran. Dan juga nabinya kita, Nabi Musa dan juga Nabi Isa itu juga lebih dulu daripada nabimu, sehingga kita yang lebih utama terhadap Allah. Gampangane ngomong cara tuwek-tuwekan, kitab ya lebih sepuh, lebih kuno kitabku, lebih dahulu nabiku, maka kita yang lebih utama. Tapi dijawab oleh para muslimin, wa qala al muslimuna nahnu ahaqqu billahi minkum amanna bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyikum wa bima anzalallahu min kitabin wa antum ta'rifuna kitabana wa nabiyyana wa kafartum hasadan. Niki jawabannya para muslimin pada waktu itu juga tidak kalah cerdas. Para mukminin pada waktu itu, para muslim pada waktu itu menjawab, loh ya memang benar kalian dari segi agama, dari segi syariat, dari segi kitab itu lebih kuno, bahkan nabi kalian juga lebih terdahulu. Tapi katanya para mukminin, nahnu ahaqqu billahi minkum. Justru yang lebih berhak dengan Allah Ta'ala adalah kita para muslimin daripada kalian semua wahai para ahlul kitab. Alasannya nopo? Ya dua, kebalikannya kalian. Bahwa amanna bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyikum. Kita ini para muslimin iman terhadap nabi kita berupa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga iman terhadap nabi-nabi kalian. Cara digawe lengkap-lengkapan awak dhewe iku iman secara lengkap. Nang kanjeng Nabi Muhammad ya iman, nang nabi-nabi kalian berupa Nabi Musa dan juga Nabi Isa kita juga beriman. Dan bahkan kita semua beriman terhadap seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi-nabinya. Taurat, Zabur, Injil, Quran, semuanya kita iman. Lah sedangkan kalian semua wahai para ahli kitab, kalian semua itu ngeriki wa antum ta'rifuna kitabana wa nabiyyana wa kafartum hasadan.
Sedangkan kalian semua wahai para ahli kitab, itu kalian tahu terhadap kitab kita berupa Al-Quran. Kalian juga tahu terhadap Nabi kita berupa Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi yang ada apa? Kalian itu justru malah mengkufuri terhadap kitab kita berupa Al-Quran, juga mengkufuri terhadap Nabi kita berupa Kanjeng Nabi Muhammad. Alasannya hasadan, karena hasud. Orang-orang ahli kitab pada waktu itu hasud, takut, tidak menerima, tidak bisa menerima secara lapang dada terhadap kenabiannya Kanjeng Nabi. Wes, jadi jawabannya ya cerdas. Ya gue memang lebih dahulu nabinya dan lebih kuno kitabnya, tapi kita itu lebih lengkap. Kita iman terhadap Al-Quran, kita iman terhadap Kanjeng Nabi dan juga nabi-nabi kalian semua. Ini asbabun nuzulnya ayat hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Kedua golongan ini merupakan dua golongan yang berseteru, berselisih, dan kemudian mereka itu berdebat, berselisih perihal Tuhan mereka, yakni maksudnya agamanya Tuhan mereka. Dilanjutkan malih. Falladzina kafaru qutti'at lahum siyabum min narin ayyalbasunaha, yakni uhitat bihimun nar yusabu min fawqi ru'usihimul hamim. Ngriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, falladzina kafaru, maka adapun orang-orang kafir, qutti'at lahum siyabum min narin, maka dipotongkan untuk mereka baju-baju dari neraka, yalbasunaha, yang mereka kenakan, yang mereka gunakan, yakni uhitat bihimun nar, yakni artinya neraka, api neraka itu sangatlah melimputi, sangatlah menyelimuti terhadap badan mereka. Jadi Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Oleh Gusti Allah membahasakan betapa yang namanya api neraka itu benar-benar memeluk, benar-benar mengenai terhadap tubuhnya para orang-orang yang kafir. Itu tidak seperti halnya api yang hanya sekedar menyambar kemudian pisah, menyambar kemudian pisah. Tapi diumpamakan seperti halnya qutti'at lahum siyabun, sudah dipotongkan untuk mereka baju-baju dari api neraka. Bayang nih Pak, ya niki Masya Allah, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ay quddirat ala qadri jusasihim fafil kalami isti'aratun. Tengriki dingendikaken sanep bilang, jadi tengriki dingendikaken Allah Ta'ala itu ingin menggambarkan terhadap kita betapa mengerikannya yang namanya panas api neraka. Awak dewe Pak, nek bayang nih api neraka saja itu sudah tidak ada yang sanggup. Seperti yang didawuhkan oleh Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alana zil jahimi. Ya kita ini golongannya orang yang tidak patut masuk surga, tapi juga tidak kuat untuk menahan atau mengenai atau masuk terhadap yang namanya api neraka. Jenenge geni neraka tok iki awake dhewe rasa. Tapi ternyata lebih dahsyat dari itu, Allah Ta'ala menggambarkan terhadap kita betapa bahwa yang namanya api neraka itu tidak sekedar mengenai. Kalau kita tahu yang namanya api dunia Pak ya, sekalipun yang namanya korek api, itu kita nyalakan di tangan kita, itu yang namanya api itu terkadang kalau terkena angin itu berbelok, kemudian mengenai lagi, berbelok lagi, kemudian mengenai lagi. Itu api dunia seperti itu. Tapi kalau api neraka itu dingendikaken seolah-olah seperti halnya dipotongkannya kain-kain kemudian dibuatkan menjadi baju, yang mana baju tersebut itu terbuat dari api, kemudian mereka kenakan. Ini bentuk betapa mengerikannya. Koyok-koyok Pak, yes awak dhewe umpamakan, awak dhewe lek ndelok wong kobongan lah, wong kobongan atau orang yang dibakar, tatkala bajunya itu terbakar,
Maka api neraka itu seperti itu. Bukan hanya sekedar mengenai begitu saja, tapi benar-benar diumpamakan seperti halnya baju yang dipotongkan untuk mereka, yang dibuatkan untuk mereka, terbuat dari api neraka. Masya Allah. Berarti ngeten, kalau versinya ay qadri jusasim fafil kalam isti'aratun tamsiliyatun haitsu syubbiha i'dadun nari wa ihatatuha bihim bitafsili siyabin lahum wa satriha li abdanihim. Dados teng ngriki dingendikaaken dadi yang namanya baju teng ngriki ini hanyalah sebuah perumpamaan. Napa? Hanyalah sebuah perumpamaan. Jadi seolah-olah saking melimputinya yang namanya api neraka sampai diumpamakan seperti halnya baju yang sedang dikenakan, baju yang sedang dipakai. Wes tadi awak dhewe akan tafsirnya para ulama yang disebutkan tentang sawi niki ya itu hanya sekedar perumpamaan betapa yang namanya api neraka itu sangat menempel terhadap orang-orang yang kafir seperti menempelnya baju yang dikenakan pada umumnya. Itu perumpamaan. Tapi ya mungkin saja ada ulama yang mengatakan bahwa memang dibuatkan dari mereka dari api neraka, baju yang terbuat daripada api neraka. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahkan tidak berhenti di situ. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dan dituangkan, dan apa bahasa Indonesia ini dituangkan ya? Dan bahasanya digerojok nih, dan dituangkan dari atas kepalanya mereka orang-orang kafir al-hamim, air yang sangat panas sekali, ail ma'u al-balighu nihayatal hararah, yakni air yang sangat panas sekali. Tengriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didhawuhaken kalian para ulama, kalau tadi sudah diumpamakan bahwa yang namanya api neraka itu seperti halnya baju yang sangat pas terhadap badan, tidak terlepas, seolah-olah api itu menempel terhadap badannya orang-orang kafir, maka itu hanya melimputi badan. Maka ada dawuh lagi bahwa yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dari atas kepalanya mereka dituangkan air yang sangat panas sekali. Ailma al-balih nihayatal hararah. Ini untuk menunjukkan bahwa siksanya itu benar-benar menyeluruh ke seluruh badan. Kalau siyabum minar, baju, pakaian, itu kan yang terkena adalah anggota badan. Maka berarti seolah-olah pemahamannya sebelum didhawuhkan yusabbu min fawqi ru'usihim, itu seolah-olah kepala masih selamat, kepala masih utuh, masih selamat. Ternyata mboten, kepala pun itu yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dari atas kepalanya mereka orang-orang kafir dituangkan air yang sangat panas sekali. Artinya bagaimana? Tengriki ngendikaaken al-hamim alladzi yudibu ma fil butuni minal ahsya. Yang namanya al-hamim, air yang sangat panas, yaitu air yang tatkala dituangkan akan membuat melelehnya seluruh badan hingga di dalam apa-apa yang ada di dalam badan hingga perut, berupa yang namanya usus ahsya. Lima fil hadis, karena seperti yang didhawuhkan di dalam hadis, innal hamima la yusabbu min fawqi ru'usihim fayanfudu min jamjamati ahadihim hatta yakhlusa ila jawfih fayaslubu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sihru summa yu'adu kama kan. Niki ngeri nih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Berarti kita lanjutkan ya. Sedikit ngriki dikatakan yuzharu ayyudabu bihi ma fi butunihim min syuhumin wa ghairihima wal julud ay wa tushwa bi al julud yuzharu bihi ma fi butunihim wal julud. Surat
Al-Hajj ayat 20. Yuzharu, dan dilelehkan, dileburkan, dihancurkan, dilelehkan dengan air hamim, air yang panas mendidih itu, apa-apa yang ada di dalam perut-perut mereka, wal julud, dan dihancurkan dengan air al-hamim, al-julud, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kulit-kulitnya, kulit-kulit mereka. Jadi nengri kita ingin akan yusharu ayyudabu bima fi butunhim min syuhumin wa ghairiha wa tushwa biha al-julud. Niki ingin akan ngoten. Niki betapa ngerinya yang namanya al-hamim. Al-hamim itu air yang sangat panas, air yang sangat mendidih, yang tatkala dituangkan dari atas kepalanya orang-orang kafir, niscaya air tersebut akan menembus menembus kepala. Jadi awak dewe ku mek kerumune mungkin yang sering kita dengar itu seperti yang ada pada surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bahwa tatkala burung-burung itu membawa membawa bebatuan dari api neraka itu, seolah-olah semuanya hancur lebur. Maka sama orang-orang kafir besok tatkala di neraka itu yuzharu bihi ma fi butunihim, apa-apa yang ada di dalam perutnya mereka itu mendidih, bukan hanya mendidih, bahkan meleleh ya, karena terkena oleh air al-hamim, air yang sangat panas sekali. Min syuhumin, baik yang namanya lemak-lemak ya, yang ada di tubuh kita dan juga yang lainnya, bahkan di akan bahkan usus-usus yang ada di perut itu semuanya menjadi meleleh, semuanya menjadi hancur. Wa tushwabi al-julud, bahkan kulit-kulit pun itu menjadi terbakar. Artinya bagaimana? Ini seperti yang didakwakan oleh Kanjeng Nabi. Tengeriki saya asawi dawuh lima fil hadis innal hamima la yusabu min fawqi ru'usihim, bahwa sesungguhnya air al-hamim, air yang sangat panas itu dituangkan dari atas kepalanya orang-orang kafir. Akhirnya fayusabu min jamati ahadim hatta yakhlusa ila jawfih, dari atas kepala dituangkan ini menembus, naudzubillahi min dzalik, ngawari saking panasnya air tersebut dituangkan dari atas kepala itu menembus ila jamati ahadihim, menembus seluruh badannya ya, menembus yang namanya tengkorak kepala, kemudian menembus badan, bahkan hingga menembus ilal hatta yakhlusa ila jawfih, hingga menembus terhadap yang namanya perut. Bayang nih Pak, dituangkan dari atas kepala, kemudian air tersebut itu mampu melelehkan, menghancurkan hingga menembus badan, bahkan hingga menembus yang namanya perut. Tangriki fayuslabu ma fi jawfi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sihru summa yu'atu kamakan. Ngeri kita akan bahkan hingga menembus dan melelehkan, menghancurkan apa-apa yang ada di dalam perut. Bahkan bukan hanya berhenti di situ, bahkan air ini bisa terus menembus hingga yamruqa min qadamaihi, hingga tembus terhadap kedua telapak kaki. Ngawari tenan cara nang dunya awak dhewe gurung tau ngerti modelan koyok ngono kuwi. Sebuah siksaan air yang sangat panas, bahkan air timah yang mendidih pun, andaikan dituangkan di atas kepalanya seorang manusia itu mungkin ya cuma berhenti di atas kepala begitu saja. Tapi air al-hamim, air yang sangat panas mendidih ini lebih dahsyat, lebih mengerikan. Bahwa tatkala dituangkan dari atas kepala, niscaya akan menembus kepada leher, menembus kepada badan, dada, dan bahkan hingga menembus terhadap perut. Bahkan bukan hanya menembus terhadap perut dan menghancurkan apa-apa yang ada di dalam perut, bahkan hingga menembus badan ini sampai tembus yang namanya kedua telapak kaki.
Ora enek Pak nang dunya koyo ngono kuwi. Siksaan apa? Air panas yang seperti apa? Ora enek. Bahkan mungkin cara ya Allah ya Rabbi ya Karim lelehannya timah itu saja nggak sampai seperti itu. Niki sebegitu mengerikannya yang namanya al-hamim atau air yang sangat mendidih. Terakhir saya selesaikan tengeriki mawon walahum maqam min hadid kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa quwaduku adzabal hariq. Surat Al-Hajj ayat 21 dan ayat 22. Walahum maqam min hadid, dan mereka memiliki palu-palu besar dari besi ailidor biru usihim, ini untuk memukul kepala-kepala mereka. Bahasa Jawa ini godo ya. Nah, mengkati maknani godo tulisannya jelas. Kaf wawu dal wawu godo lah. Pikiranku isu-isu ngene godo gedang, Pak. Aku ora ngerti ya. Rawani maknane godo. Godo maknane anjen ngono ya. Apa? Palu besar ya. Yes. Walahum maqam min hadid ayli darbi ru'usihim. Dan bagi mereka orang-orang kafir maqam min hadid, terdapat yang namanya godo ataupun palu-palu yang besar yang terbuat daripada besi. Lidar biru usihim, untuk memukul kepala-kepalanya mereka. Yakni tatkala kapan? Kullama aradu ayyakhruju minha ayin nari min ghammin ayyal haquhum biha u'idu fiha ayruddu ilaiha bil maqami. Setiap kali mereka orang-orang kafir ingin untuk keluar dari neraka min ghammin yalhaquhum biha, karena ada rasa sedih yang mereka rasakan tatkala mereka itu berada di dalam api neraka, u'idu fiha, mereka akan dikembalikan ke dalam api neraka. Ayruddu ilayya bil maqami, dikembalikan ke dalam api neraka dengan pukulan-pukulan palu yang besar. Jadi bahasa kasarane ngomong niku orang-orang kafir berusaha untuk melarikan diri dari api neraka, tapi yang ada tatkala mereka mencoba untuk melarikan diri pasti langsung dipukul menggunakan palu besar yang terbuat dari besi, sehingga mereka kembali lagi terhadap api neraka. Waduku adzabal hariq ay waqila lahum duku adzabal hariq al-balih nihayat al-ihraq, dan diucapkan kepada mereka rasakanlah, icipilah siksaan api neraka yang sangat membakar tersebut. Cara bahasa kasarane ngomong duku, silahkan menikmati ya, silahkan menikmati. Pon ngriki dingendikaaken ngoten, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ngriki dingendikaaken lima warada, karena ada hadis yang datang yang menyerangkan bahwa anna jahannama tafuru bihim fayas'aduna ila a'laha fayuriduna al-khuruja minha fatadribum az-zabaniyatu bimaqamil hadid fayahwuna fiha sab'ina kharifan. Nah, ini dikatakan karena seperti yang didawukan bahwa neraka jahanam tafuru bihim itu fayas'aduna ila a'lahum, selalu berputar terhadap orang-orang kafir, maka kemudian orang-orang kafir itu naik kepada api neraka jahanam yang paling tinggi. Jadi api jahanam yang paling tinggi itu semakin ke atas itu yang semakin ringan panasnya, semakin ke bawah semakin dalam itu yang siksaannya yang semakin pedih. Lah orang-orang yang kafir itu tatkala mendapatkan neraka yang paling atas, yang ada mereka itu ingin kabur, ingin keluar, ingin kabur. Maka tatkala mereka itu ingin kabur, ingin keluar dari api neraka, maka malaikat Zabaniyah langsung memukul mereka dengan palu besar yang terbuat dari besi, sehingga gara-gara pukulan tersebut
terjatuhlah orang-orang kafir itu di 70 tingkat ke bawah. Jadi kepingin metu gara-gara aslinya enak, ya bahasanya ya gak enak. Cuma posisinya lebih ringan di atas, siksaannya lebih ringan. Gara-gara mereka ingin keluar berusaha kabur, langsung oleh malaikat Zabaniyah dipukul dengan maqami' min hadid, sehingga yang ada justru mereka jatuh 70 derajat. Pun niku ngoten. Wa qila lahum duku adzabal harik, dan diucapkan kepada mereka, ya Allah ya Rabbi ya Karim, silahkan kamu menikmati, duku, silahkan kamu mencicipi, silahkan kamu menikmati siksaan api neraka yang sangat membakar. Ail balik nihayatal ihraq. Pun niku ngoten. Ya, niki keterangannya sangat terbatas karena jenengan ketepaan sing tak waca ya mek. Tafsir As-Sawi tok liyane kurang tak waca. Pun benjing duki innallaha yudkhilul ladina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a, dalam satu riwayat wa libasuhum fiha harir. Surat Al-Hajj ayat 23. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.